Paguyuban Juru Parkir Surabaya menggelar konferensi pers untuk menanggapi polemik yang tengah berkembang terkait pengelolaan parkir di salah satu gerai mie gacoan di kota Surabaya. Dalam konferensi pers tersebut, hadir Ketua Paguyuban Juru Parkir Surabaya beserta Wakil Ketua yang menjelaskan bahwa sejak awal berdirinya gerai mie gacoan di Surabaya, pihak manajemen justru meminta bantuan kepada Paguyuban Juru Parkir untuk melakukan pengamanan lokasi. Menurut keterangan yang disampaikan, sejak proses pembongkaran bangunan hingga pembangunan selesai, seluruh area gerai dijaga oleh anggota paguyuban tanpa menerima upah apapun. Sebagai bentuk kerjasama, pihak manajemen memberikan kepercayaan kepada paguyuban untuk mengelola area parkir di lokasi tersebut. Namun, belakangan ini beredar informasi di sejumlah media yang menyebut seolah-olah juru parkir bertindak liar dan tidak memiliki dasar hukum. Menanggapi hal itu, pihak paguyuban menegaskan bahwa mereka memiliki bukti kerjasama berupa nota kesepahaman atau MOU yang sah. Tanpa sepengetahuan kami, tiba-tiba muncul rencana penggantian pengelola parkir secara sepihak. Padahal kami tidak pernah melanggar kesepakatan yang tertuang dalam MOU, ujar perwakilan paguyuban dalam konferensi pers. Paguyuban Juru Parkir Surabaya juga menegaskan bahwa mereka tidak menolak perubahan sistem, termasuk apabila manajemen menginginkan penerapan parkir berportal. Namun mereka berharap seluruh proses dilakukan secara terbuka, komunikatif, dan menghargai kesepakatan yang telah dibuat bersama. Konferensi pers ini digelar sebagai bentuk klarifikasi, sekaligus upaya menjaga kondusivitas agar permasalahan tidak berkembang menjadi polemik yang merugikan semua pihak. Perlu saya kasih tahu sebentar bahwasanya hari ini adalah press conference yang digelar oleh Paguyuban Juru Parkir di Surabaya dalam rangka untuk menyikapi beberapa permasalahan yang saat ini lagi di kota Surabaya yang dibahas, ini tentang pengelolaan parkir di salah satu gerai di kota Surabaya, di gerai mie gacoan, dan juga nanti kita akan bahas soal parkir di jalan umum. Sebelumnya saya perkenalkan dulu siapa saja yang ada di depan. Di sebelah kiri saya adalah Bang Izul. Mas Izul adalah Ketua Paguyuban Juru Parkir Kota Surabaya. Kemudian di sebelah kanan saya Pak Ferry. Beliau adalah Wakil Ketua Paguyuban Juru Parkir Kota Surabaya. Paguyuban Juru Parkir Kota Surabaya singkat PJS ya. Paguyuban Juru Parkir Kota Surabaya. Dan saya sendiri adalah sekjen dari Paguyuban Juru Parkir Surabaya. Nama saya M. Sedikit prolog. Nanti akan soal gacoan akan dijelaskan secara detail oleh Pak Ferry karena beliau juga terlibat di pengelolaan parkir di gacoan. Tentang parkir di jalan umum seperti apa gambarannya nanti Bang Izul atau Mas Izul atau Cak Izul ya, nanti akan mengupas bagaimana sih parkir di jalan umum yang saat ini hanya alot ya, untuk bagaimana sih cara menemukan titik. Sementara ini opini di masyarakat sangat liar ya, dan itu opininya sangat merugikan teman-teman juru parkir ya. Seakan-akan juru parkir ini liar, kemudian pada premanisme, kemudian tak berizin ya, kemudian mengut tarif parkir se-NS sendiri. Nanti akan dijelaskan sama Pak Itu. Apakah benar sangkaan-sangkaan atau opini masyarakat seperti itu, nanti akan dijelaskan. Nah, di mie gacoan sendiri sebenarnya teman-teman pengelola parkir di mie gacoan ini bukan perjanjian secara lisan ya, atau secara de facto antara dua orang dengan pengelola parkir sama pihak mie gacoan, tidak. Tapi teman-teman ini ada bukti kontraknya, perjanjian pengelolaan parkir. Bahkan lebih dari itu, teman-teman juga membayar pajak parkir ke pemerintah Kota Surabaya. Bukti stor parkirnya ada semua. Jadi nanti akan dikupas sama Ferry. Oke. Dulu gacoan buka pertama ke Surabaya itu ketemu dan kita, yaitu dari Paguyuban PJ Surabaya. Dan dari manajemen itu minta bantuan sama kita untuk penjagaan. Jadi selama proses bongkar gedung sampai dibangun itu kita yang jaga. Semua gerai di mie gacoan iya dari Surabaya. Itu tanpa digaji kita. Dengan kita dikasih untuk mengelola lahan parkir. Kompensasinya mengelola lahan parkir. Nah, sekarang yang beredar di media ya kan seakan-akan kita ini liar gitu. Nah, sedangkan di sini kita punya bukti. Nanti kami tunjukkan buktinya bahwa kita ini ada MOU dan di dalamnya tidak ada yang dilanggar. Item itu tidak ada yang kami langgar.
Tahu-tahu pihak manajemen malah mau digantikan ke orang lain gitu. Orang lain ini ke PT, dan ini bukan orang Surabaya. Sedang Pak Wali sendiri himbauannya harus dikelola orang Surabaya. Sedang kami ini orang Surabaya semua dan bekerja sama di lingkungan sesuai ininya manajemen gitu. Kita ini semua bekerja sama dengan lingkungan, artinya Pak RT, Pak RW, dan pekerja itu orang lingkungan semua yang kita pekerjakan. Bahkan ada di cabang Bung Tomo itu langsung Pak RT-nya, terus di cabang Wiyung itu langsung LPMK-nya yang ditunjuk oleh pihak manajemen. Dan itu semua tidak ada yang dilanggar, sehingga kami tidak terima kalau sampai ini dikelola orang lain gitu loh, karena kami tidak merasa melanggar di MOU tersebut. Terus di seluruh cabang Surabaya ini kan ada 12 cabang kalau nggak salah ya. Itu ada salah satu cabang yang bisa dikelola secara pakai portalisasi, pakai sistem sudah yang di Ahmad Yani. Nah itu tidak diganggu sama manajemen, tidak dikasihkan ke PT yang baru ini. Dan sedang kita, padahal ini satu manajemen sama-sama di Surabaya, kok kita mau dialihkan ke orang lain. Sedangkan di sana sampai sekarang dikelola pengelola pertama sudah pakai sistem. Dan kita bukan anti sistem. Kita sudah ada juga surat dulu, sudah tahun 2025 awal Mas Yul ya. Kalau nggak salah Februari di sini nanti ada suratnya. Kita sudah mengajukan ke pihak manajemen kalau kita juga siap untuk mengelola secara profesional, secara digitalisasi. Kami siap, bukan tidak siap. Makanya kalau sekarang kita hanya gara-gara tidak portalisasi, kita siap. Mau cara yang seperti apa itu. Terus juga pernah kita sudah mengajukan surat ke DPR untuk minta mediasi ya. Ternyata sama DPR pihak manajemen diundang 3 kali tidak ada datang. Pihak manajemen tidak ada yang datang. Padahal kita sudah prosedur, kita sudah ke Malang, kita tidak ditemui. Ke pusat ya, pusat gacuan kan di Malang. Kita ke Malang tidak ditemui. Kita minta mediasi ke pihak DPR tidak datang. Terus langkah kita mau apa itu? Kok kita diadu? Yang bikin tidak kondusif ini siapa sebetulnya? Kok kita bagi hasil jalan, pajak kita jalan. Terus mana yang kita langgar? Makanya kami sampai sekarang tetap bertahan karena kita memang pengelola yang sah sampai detik ini. Tidak sesuai yang ada di media-media. Itu mungkin. Di pasal 2 itu disebutkan kedua pihak menyepakati bahwa waktu pengelolaan parkir dimulai dari tanggal di mana cabang Migacuan itu buka ya, hingga waktu yang tidak ditentukan. Artinya selama Migacuan buka, maka selama itu pula pengelolaan parkir ada di ranahnya koordinator parkir atau pengelola parkir Migacuan. Itu kan jelas. Lah saat ini kan tahu-tahu Migacuan ini bermitra dengan salah satu vendor parkir. Nah, ini yang salah yang mana? Oke, gitu. Lah, kita ini dinarasikan, kita ini yang mokok. Padahal kita ini yang bertahan, mempertahankan hak kami. Ketika ada orang luar yang masuk ke wilayah kami, ya jelas kami tanya apa maksud dan tujuannya. Oh mau masang peralatan parkir lu. Dari mana jenengan kok bisa mau masang peralatan parkir lah? Itu ya di video, diviralkan lewat media, di framing seakan-akan kami ini yang menolak digitalisasi. Padahal kami jelas, ya ada suratnya, ada tanda terimanya. Kami di awal 2025, Januari 2025, kami menyampaikan kepada manajemen, apabila manajemen menghendaki digitalisasi, maka koordinator parkir Migacuan yang ada saat ini siap untuk itu. Ya. Artinya kami ini bukan menolak kekinian, bukan, tetapi kami ini ya sama manajemen ini seakan-akan habis manis sepah dibuang. Dari awal kami dilibatkan sampai berdiri, sampai pengelolaan parkir jalan. Di awal pengelolaan parkir itu tidak ada profit bagi hasil dengan manajemen.
itu sebagai imbalan bahwa kami ini sudah membantu pada mereka. Tapi tambah rame ya, tambah maju ya Miga Cuan, akhirnya kami diminta untuk berbagi hasil profit sharing atau garansi income dan lain sebagainya. Nah, di MOU pun pajak itu tanggung jawab kita, artinya kita yang bayar di MOU-nya. Makanya kita memiliki kewajiban dari mulai berjalannya kita kerjasama, itu kami bayar pajak. Ya, di tahun 2024 awal itu di bulan Maret kalau nggak Februari Maret itu di balik nama atas nama manajemen itu tanpa koordinasi dengan kita. Tahu-tahu namanya sudah manajemen. Tapi sebagian teman-teman di Surabaya ini tetap bayar. Dan kami pun bahkan ada yang tetap bayar tapi namanya sudah berubah. Tapi tetap bayar pajak. Contoh yang di Manyar itu tidak pernah nggak bayar. Terus di Margorejo itu walaupun nama sudah diambil alih itu tetap bayar. Artinya pemerintah ini di satu objek dua pajak diterima, gitu ya. Terus saya sendiri ya setelah ini ada bukti di sini, setelah diambil alih pajak ini sama manajemen ya di tahun 2024 itu, selama setahun itu ada kekurangan bayar, ada temuan pemerintah kurang bayar pajak. Itu ada 3 titik yang kami yang bayar akhirnya. Di sini ada bukti. Di bulan Mei kita bayar, di bulan Mei 2025 kita bayar kurangnya 3 titik itu di Margorejo, itu di Ambengan, juga di Mir. Itu ada temuan pemerintah kalau di situ ada kurang bayar. Sebelumnya ketika kita bayar sendiri itu tidak pernah kurang bayar. Ketika mereka yang bayar pajak itu setahun kurang bayar. Dan yang menyelesaikan dan yang bayar kita akhirnya. Di sini saya ada bukti di tanggal 15 bulan Mei 2025. Ini yang sudah berganti PT Pestapora, tapi ini tidak ditagihkan ke PT Pestapora, tapi yang bayar pajak adalah teman-teman jukir. Dan ya, ini dalam setahun, ini per bulan yang sekian. Dalam setahun kita bayar, kalau tidak salah itu dulu tagihannya per titik itu ada yang sampai 48 juta ya. Ini kan nggak boleh seperti ini harusnya ya. Yang bayar teman-teman jukir, tapi yang diuntungkan teman-teman dari PT Pestapora. Bahwa jukir ini agak profesi pekerjaan. Mereka kalau beralih ke profesi yang lain itu harus belajar lagi, ya kan. Sementara mereka ini sudah jadi lapangan pekerjaannya. Jangan dulu takut-takut lagi. Dan teman-teman ini kan sudah menurut ya. Tinggal teman-teman dari Pemkot ini ayo melindungi masyarakat Kota Surabaya. Karena nggak ada ruginya sebenarnya. Tinggal komitmen pada regulasi yang ada di Kota Surabaya, melindungi warga Kota Surabaya. Pajak parkir teman-teman kan tetap store, ya kan, kecuali teman-teman nggak store pajak parkirnya dibawa lari kemana sebagainya, teman-teman sangat tertib. Intinya kami selaku pengelola di Gacuan seluruh Kota Surabaya itu semua naungan PJS ya. Terus yang kedua, kami tidak akan pernah mundur dengan aturan yang sekarang harus digitalisasi ya. Artinya kalau memang pemerintah mewajibkan kita digitalisasi, kita siap gitu. Mau pakai cara yang seperti apa? Apakah pakai yang portalisasi atau apa? Kita siap, asal ayo komunikasi dan baik dengan pihak manajemen. Kita siap. Kita siap mengikuti apa arahan dari Pak Wali. Kalau kita memang harus digitalisasi, kami siap dan bahkan sudah pernah ada surat kita ngajukan. Teman-teman masih berharap bahwasanya pengelolaan parkir di Gacuan sebagai komitmennya dengan teman-teman pihak Pestapora tetap mengelola perparkiran di Gacuan. Ya. Karena jika kita lihat profil pengelola yang ditawarkan itu kan bukan dari PT yang ada di Surabaya, tapi di luar pulau, perusahaan dari luar. Itu juga membuat kita, wah ini kok seperti ini permainannya ya. Nah, kayak nggak fair ya. Maksudnya Surabaya juga di